Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyinggung tentang permasalahan yang berhubungan dengan Islam dan globalisasi. Globalisasi merupakan proses penyatuan dunia secara perlahan dan mulai menghilangkan sekat-sekat negara dan bangsa. Kita tahu untuk globalisasi ini itu cenderung membumi. Isu-isu tentang globalisasi sekitar pada tahun 1900-an. Dan pada tahun 2000-an, terutama 2000 yang akhir ini, kita menyaksikan betapa hebatnya perkembangan saintek, perkembangan teknologi untuk kemajuan zaman di tahun 2000 belakangan ini. Di globalisasi berarti tidak ada sekat di antara satu negara dan negara lain. Masing-masing punya produk, masing-masing punya kesempatan untuk memasarkan dari produksi, memasarkan dari budaya, memasarkan ilmu pengetahuan dan segala bidang. Itu globalisasi. Tidak ada sekat antara Indonesia dengan Amerika. Tidak ada sekat antara Rusia dengan Cina. Tidak ada sekat antara Filipina dengan negara-negara barat yang lain. Nah, untuk kesempatan kali ini kita mengetahui yang namanya globalisasi itu berarti ada ciri-cirinya, ada indikasinya. Jadi pertama itu tidak ada ruang, tidak ada sekat yang dulu-dulu sebelum kemajuan zaman sampai mencapai globalisasi, itu temboknya masih antar negara, itu temboknya masih besar. Nah, untuk globalisasi sendiri itu berarti sudah menghilangkan pola-pola antara satu tembok negara dengan tembok negara yang lain. Untuk indikasinya berarti ada kemajuan saintek yang tidak mengenal ruang dan waktu. Ribuan manusia terbang di seluruh dunia. Kemajuan bahasa asing sebagai alat komunikasi dunia. Ya, itu di antara ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri atau indikasi dari globalisasi itu berarti kemajuan saintek, sains dan teknologi itu sudah menembus dunia ya. Dulu tidak ada senjata pemusnah massal, sekarang ada. Dulu tidak ada roket di tahun-tahun awal, itu di masa-masa akhir sudah ada senjata nuklir, senjata yang mematikan, termasuk senjata gas biologi ya. Nah, ini betapa hebatnya untuk kemajuan zaman yang ditandai dengan ini, globalisasi itu. Kemudian indikasi yang lain adalah ribuan manusia terbang di seluruh dunia. Ini berarti manusia itu yang dulunya adalah penjelajah dunia dengan menggunakan kapal laut dengan beberapa peralatan yang tersedia, sekarang lebih dimudahkan yakni dengan menggunakan kapal terbang. Lanjut, kemajuan bahasa asing sebagai alat komunikasi dunia. Ini terutama yang berhubungan dengan bahasa Inggris, terutama dengan bahasa Arab untuk menyatukan bangsa-bangsa yang ada. Itu perlu yang namanya bahasa untuk komunikasi. Dan bahasa komunikasi itu yang pertama adalah bahasa Inggris, kemudian yang kedua adalah bahasa Arab. Ini bahasa yang sudah mendunia. Karena kita komunikasi itu perlu bahasa pemersatu, gitu. Nah, itu adalah termasuk dari indikasi globalisasi ya.
Kemudian globalisasi ini bisa merambah di beberapa sektor. Yang pertama adalah sektor ekonomi. Sektor ekonomi ini ditandai dengan semangat perdagangan bebas lintas negara di dunia. Ekonomi saling memasarkan produk-produk tertentu. Satu negara meluncurkan produk, satu negara yang lain memunculkan produk yang lain. Nah, itu selalu berkembang, selalu ada kemajuan zaman dan selalu ada persaingan. Itu adalah sektor ekonomi. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia itu juga paling tidak terlalu katrok, paling tidak itu bisa menyamai dari negara-negara berkembang. Di antaranya tentang aspek ekonomi ya. Yang kedua ini adalah aspek teknologi. Aspek teknologi media internet telah merubah sisi kehidupan yang tidak muncul dalam benak pada masa abad silam. Pada masa abad silam, teknologi ini berkembang pesat ketika kita menyaksikan misalnya ketika pada HP Android itu di peluncuran HP 2020 untuk kalangan Indonesia masih sedikit. Di tahun 2014-15 itu sampai di 2020 mau menjelang 2021 itu kita menyaksikan betapa hebatnya perkembangan saintek itu bisa dinikmati oleh seluruh kalangan. Ya, ini termasuk dari globalisasi. Jadi yang dulu itu tidak punya HP. Orang tidak punya HP itu kalau nyambangi keluarganya, nyambangi saudaranya, itu mereka biasa-biasa saja. Jadi meskipun perjalanannya jauh, itu pokoknya berangkat saja. Pokoknya berangkat di pada lokasi, kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak ya wasyukurillah gitu. Itu sudah sesuatu yang biasa-biasa saja. Tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa tidak enak. Ya biasa-biasa saja. Tapi kalau sekarang itu masanya teknologi HP, itu kalau tidak menggunakan HP itu rasanya sangat jadul, rasanya sangat kesulitan. Jadi misalnya kalau mau menyambangi saudara luar kota tidak pakai HP itu betapa sulitnya ya. Jangan-jangan nanti kalau saya ke sana itu tidak ada orangnya. Orangnya lagi tidak di rumah atau orangnya lagi dinas. Nah, itu termasuk perkembangan globalisasi dalam bidang aspek teknologi. Ini makanya untuk saintek ini sangat membantu untuk zaman sekarang. Nah, pada zaman-zaman dahulu tidak ada menggunakan HP, itu tidak ada. Ada HP jadul, kemudian di tahun 2010 itu media yang marak itu adalah media BBM. Terus lama-kelamaan BBM akhirnya tergeser oleh media-media yang lain. Kemudian saya lanjut untuk aspek budaya. Aspek budaya zaman dahulu komunitas manusia dalam masyarakat mudah berperang karena kebudayaannya dicemari orang lain. Tetapi untuk zaman sekarang sudah berubah dan menuju globalisasi. Ya, biasanya itu saling klaim antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Kalau kebudayaan masyarakat A dia mempunyai ketoprak, kemudian diklaim oleh masyarakat B bahwa ketoprak itu munculnya adalah dari masyarakat B. Nah, itu seringkali terjadi pertempuran. Kita lihat untuk masyarakat Jawa, dulu orangnya adalah orang yang adigung-adiguno ya, orangnya orang yang keras-keras. Sehingga ini ketika dalam sebuah komunitas tertentu kebudayaannya diklaim oleh komunitas lain, maka seringkali terjadi bentrok, terjadi peperangan antar suku begitu. Itu berkaitan dengan kebudayaan. Lanjut kebudayaan, karena ini adalah sudah masa globalisasi,
betapa hebatnya arus kebudayaan itu menuju ke timur, kebudayaan barat. Jadi kebudayaan timur sehingga nilainya itu mulai bergeser, yang asalnya itu lugu, yang asalnya ini adalah pakaiannya rapi, yang asalnya kebudayaan timur sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Ini karena meniru kebudayaan barat yang dalam tanda kutip itu tidak sesuai atau kurang sesuai dengan kebudayaan timur, lama-lama kebudayaan timur ikut-ikutan. Makanya itu untuk westernisasi dan lain-lain, kita sebagai masyarakat timur harus pandai-pandai memfilter kebudayaan barat yang tidak pantas atau kurang pantas itu ditinggalkan, sementara untuk kebudayaan-kebudayaan yang memang perlu kita apresiasi berarti patut kita apresiasi atau kita ambil. Kita tiru yang segi-segi positifnya begitu. Untuk kemudian adalah aspek pendidikan ya. Banyak pelajar yang mencari ilmu ke penjuru dunia. Ini termasuk indikasi dari globalisasi. Ini para pelajar itu sudah tidak hanya di negaranya saja, di daerahnya saja, tidak terkungkung di desanya saja, tapi justru sudah mereka para pelajar sudah antusius untuk belajar di mancanegara. Nah, termasuk dari Kementerian Agama, Kementerian dari pemerintah, dari Kementerian Kemendikbud, ini sudah memberikan fasilitas beasiswa baik dalam negeri ataupun beasiswa luar negeri untuk bisa mengembangkan potensi ilmu yang ada ya, agar masyarakat Indonesia itu tidak tertinggal. Termasuk dulu itu ada cerita bahwa Indonesia dulu itu secara pendidikan sudah lumayan. Negara Malaysia ini termasuk negara yang tertinggal zaman itu. Tetapi karena Malaysia ini merasuk giat untuk menuntut ilmu, dulu termasuk belajar di Indonesia, sekarang itu mereka malah maju duluan, kita yang tertinggal ini. Kita yang justru belajar ke Malaysia. Nah, ini perkembangan zaman yang sering bolak-balik ya, yang sering maju mundur. Untuk selanjutnya ini adalah globalisasi itu juga merambah di aspek agama. Kehidupan beragama yang eksklusif dan tidak toleran sudah semestinya dirubah dengan sistem keberagamaan inklusif dan moderat menuju tantangan globalisasi. Nah, ini kehidupan agama itu memang dulu-dulu itu sering katrok. Ya, sering katrok, orang itu biasanya adalah sikap keberagamaannya itu eksklusif, lebih relatif tertutup dan tidak toleran. Jadi relatif kaku, tidak mau menerima pendapat-pendapat dari luar agama atau luar sekte yang dipandangnya itu luar sekte tadi adalah tidak sesuai dengan sekte atau aliran yang dianut. Itu relatif saklek atau relatif kaku. Tetapi karena zaman globalisasi ini kita dituntut untuk bisa beragama secara inklusif, secara terbuka pemikiran kita dan pemikiran yang moderat. Jadi tidak kaku, tidak sedikit-sedikit itu mengkafirkan orang lain, sedikit-sedikit itu menyalahkan keberagamaan orang lain, amalan orang lain. Nah, itu termasuk aspek agama, betapa dulu itu kaku untuk keberagamaannya karena perkembangan zaman yang begitu pesat, akhirnya orang-orang ini juga berusaha untuk melakukan sistem-sistem keberagamaan yang inklusif, yang terbuka dan moderat. Oke, yang terakhir ini berkaitan Islam sebagai agama rahmat ya. Islam sebagai agama rahmat, karena tadi kita temanya adalah tentang Islam dan globalisasi. Ini saya cuplik untuk yang terakhir adalah sebagai Islam sebagai agama rahmat dalam menyikapi proses-proses globalisasi yang berkembang pada saat ini. Yang pertama saya ambil poin, Islam mengajarkan agar selalu berpegang teguh kepada akidah atau dengan akidah.
Ya, bagaimanapun hebohnya globalisasi pada zaman sekarang, itu berarti termasuk tantangan umat Islam sedunia, jangan sampai tergoyahkan sedikit pun akidah itu. Karena tadi ada beberapa budaya-budaya yang relatif itu merusak moral kita, merusak moral bangsa Indonesia, dan merusak moral bangsa yang bermartabat ini. Begitu, karena Indonesia itu adalah termasuk yang mayoritas Islam dan memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan, termasuk nilai-nilai norma agama yang baik, norma-norma akidah, norma-norma adat yang sesuai dengan tuntunan syariat. Untuk yang kedua itu adalah Islam mengajarkan agar menjaga persatuan umat. Jadi jangan sampai karena hebohnya globalisasi ini kita mudah dipecah belah ya, mudah diadu domba, mudah digelincirkan isu-isu yang tidak enak, sehingga kita antara Islam dengan Islam itu saling berperang, saling mengolok-olok, antara satu bangsa itu satu suku, antara satu bangsa ada beberapa suku itu saling menjelek-jelekan, itu tidak. Tetapi Islam selalu mengajarkan persatuan antar umat ya. Meskipun itu agamanya apapun, meskipun itu sukunya apapun, meskipun itu bahasanya apapun, bahasa daerahnya, tetap itu selalu ditekankan untuk selalu menjaga persatuan umat. Yang selanjutnya itu berarti Islam menawarkan solusi di setiap persoalan zaman ya, karena persoalan zaman itu selalu berkembang. Kalau kita runut di perkembangan zaman, model-model masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih, misalnya dengan ubudiyah, itu kan sangat banyak sekali, sehingga dalam suatu kaidah itu sering dikenal al-hukmu yaduru ma'ilatihi. Hukum itu sesuai dengan ilatnya. Kalau dulu kita praktekkan ya, kalau dulu itu saya gambarkan misalnya begini. Kalau dulu itu misalnya orang itu kalau jual beli harus dalam satu tempat. Ya, harus dalam satu tempat. Kemudian itu antara penjual dan pembeli itu berarti melakukan transaksi yang kondisinya adalah saling mengetahui barang yang akan ditukar belikan, dijual belikan. Kalau yang awal-awal adalah modelnya barter antara barang dengan barang, kemudian ada perkembangan yakni dengan cara yang membeli adalah menggunakan uang, alat tukarnya menggunakan uang, sementara yang penjualnya adalah berupa barang. Dulu memang harus satu majelis dan harus tahu kondisi dari barang yang dijual ini apakah ada aibnya, ada rusaknya atau tidak. Kalau tidak ada rusaknya berarti kan aman, harus dibeli begitu. Sehingga tidak ada gharar, tidak ada penipuan. Tetapi setelah ada perkembangan zaman, kita ada model transaksi model online, kan tidak bisa seperti itu. Kalau memang dulu perkembangan teknologi sangat lambat atau tidak ada yang namanya online-onlinean, tapi kalau sekarang jual beli kan ada model online. Tetapi itu kalau dirunut dari awal, berarti kalau dari awal tadi itu transaksi harus offline. Kalau online berarti tidak diperbolehkan. Tetapi kalau zaman sekarang sudah ada perkembangan zaman model online, berarti transaksi itu ya bisa saja, asal memang saling jujur, asal antara pembeli dan penjual itu masing-masing paling tidak itu mengerti gambaran dari barang yang akan dijual belikan. Dan bagi pembeli harus hati-hati, jangan sampai terkecoh, begitu halnya oleh penjual ini jangan sampai berkhianat.
begitu. Sehingga itu jual beli online di zaman sekarang boleh-boleh saja ya. Kalau tidak diperbolehkan ya semua tutup ini toko online ini ya. Kemudian itu Islam mengajarkan untuk berlaku adil dan tidak sewenang-wenang. Islam harus berlaku adil dan tidak sewenang-wenang karena yang namanya perkembangan zaman itu memang seperti itu hebohnya. Makanya Islam itu selalu menekankan nilai-nilai keadilan, menekankan tidak boleh sewenang-wenang untuk berlaku kepada orang lain, untuk berlaku kepada pihak lain. Ya, memberlakukan pihak lain tidak boleh sewenang-wenang. Kemudian yang terakhir adalah Islam memberantas terorisme dunia. Tadi teman-teman menyinggung tentang terorisme ya, ada sebuah ajaran yang disalahpahami atau dipahami hanya separuh-separuh. Karena di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis, dalam keterangan ulama, itu kita pemahamannya adalah pemahaman harus kafah. Jangan sampai separuh-separuh. Kalau separuh-separuh nanti akhirnya menjadi aliran garis kanan, yakni jadi teroris, aliran garis kiri menjadi liberal. Begitu. Tetapi harus dipahami secara keseluruhan. Begitu. Kalau tidak, itu nanti bisa menjadi aliran teroris atau aliran yang radikal banget, yang ngebom, yang nembak, yang sedikit-sedikit itu membuat chaos, membuat kerusakan. Nah, ini sangat dilarang di dalam agama Islam. Karena teroris itu tidak hanya musuh agama saja, tetapi musuh kemanusiaan. Jadi semua orang itu mengecam yang namanya terorisme. Tidak hanya di Islam saja. Kalau di Islam berarti memang aliran-aliran teroris itu harus kita berantas semua. Kemudian tidak hanya di non-Muslim, di Kristen saja, tidak ada di Yahudi saja, tidak, tetapi itu menjadi musuh kita bersama ya. Jadi ini sangat dilarang untuk yang namanya Islam garis keras. Oke, itu saja dari tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.